Wih, ada beberapa lur. Apa ini bro? Ini masih bagus sih. 16 juta bro ini. Waduh, ini kayaknya mahal banget bro ya. Apalagi ini mereknya Panasonic ya. Ini 2 tahun pertama aku di Jepang pakainya sepeda yang ini nih. Ini sebenarnya masih bagus sumpah. Asli lur. Yang ini ya. Coba kita tombol ini. Kayak pakai nos bro. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan kali ini Nyong Watashi mau itu lur. Sebenarnya ditawarin itu ya sepeda sama bosku. Sekarang itu kerjanya 4 orang ya lur, tapi sepedanya cuma 3. Nah Nyong Watashi disuruh ngambil tapi yang bekas. Katanya sih bosnya Nyong Watashi habis mau buangin barang ya. Terus ada sepeda juga, kalau masih bagus. Terus kalau misalkan suka disuruh ngambil lur nih. Ini tempatnya di sebelah host ya. Ini tempat stroberi, lagi tanahnya lagi di apa? Lagi ditutupin plastik ya, biar kayak busuk, biar lebih subur. Terus di depan ada juga itu lur, pohon anggur. Ini tempat kerjanya Nyong Watashi ya. Tapi sekarang kerjanya lagi nggak di sini. Ini ditutup semua host stroberinya. Ini di depan ada juga pohon anggur lur. Tapi Nyong Watashi nggak ngurusin pohon anggurnya. Cuman apa? Nyemprot-nyemprot gitu doang. Nggak disuruh panen atau apa. Nih, ini udah bentar lagi panen lur. Banyak banget ya. Tuh. Ini kalau kita lihat. Bosnya Nyong Watashi itu baik banget lur ya, orangnya baik banget, nggak pernah marah. Tapi kalau soal hasil panen kayak gini maupun stroberi maupun anggur itu jujur kita berempat lur, Nyong sama teman-teman Nyong Watashi, kalau masalah panen-panen tentang hasil kerja itu nggak pernah ditawarin dan nggak pernah dikasih. Nih buat kamu gitu, disuruh nyobain aja nih belum pernah lur nyobain anggur ya. Itu juga aku ngambil minta sama teman-temanku itu yang pernah yang udah dibuangin lur, bayangkan. Jadi nggak pernah kayak ditawarin anggur ataupun stroberi ya lur. Ini ada 2 host yang tempat anggurnya lur, di sini sama di sebelah. Ini ya, luas banget lur. Dan kalau kita keluar lur, ini di sini ada tempat pembibitan buah stroberi ya. Ini Nyong Watashi sama teman-teman Nyong Watashi yang bikin. Nih banyak banget lur. Ini sekitar 50 ribuan bibit stroberi ya. Tempatnya kan adem banget lur. Tapi walaupun dikelilingi hutan kayak gini lur, ini kalau panas, kalau siang itu ya bener-bener panasnya. Aduh. Apalagi di dalam host itu suhunya bisa sampai 40-50an lur, gila lur. Makanya harus pakai jaket kipas juga aku kerjanya. Terus kali-kali di sini lur, nih kali-kali di sini itu nggak ada ikannya ya, adanya cuman apa itu namanya ya, udang sama crawfish apa ya, lobster air tawar itu lur adanya. Nah ini ya, pokoknya pertanian di tempat sini itu modern lur, modern banget ya. Ini host yang kedua tuh. Ini mulai dari nyemprotnya, ini nyemprot airnya, ini yang pipa-pipa ini lur. Jadi ini tuh nyiram sendiri ya, nyemprot sendiri gitu, otomatis. Ada banyak ininya ya. Terus jendelanya juga kalau misalkan panas, dingin itu nutup sendiri lur. Jadi sesuai dengan suhu yang udah ditentuin di mesinnya ya. Ini banyak banget lur.
walaupun bawahnya kurang itu ya, kurang bersih, tapi ini selalu dibersihin lur. Jadi pertanian stroberi itu lur, kalau musim dingin lagi rame-ramenya, lagi panen ya, panen buah. Terus kalau misalkan musim panas itu lagi sedikit kerjaan, yaitu bikin bibit. Ini nih bibit ini sama nelaktor ya, nelaktor dalam hostnya itu ada lagi lur di sebelah sana, itu yang lebih besar. Tapi yang pekerjaan yang paling ramai itu ketika musim dingin ya, ketika musim panen itu bisa sampai pernah aku dulu jam 7 pagi sampai jam 7 malam lur kerjanya. Jadi kan Nyong Watasi di sini digajinya kan per jam lur. Jadi kalau musim panas itu ya lebih sedikit lah lur bayarannya. Ini ada bendungan ya. Cuman bendungan yang ini tuh nggak terlalu dipakai lur. Jarang dipakai. Sebelum kita ke tempat itunya ya lur, tak review dulu nih. Tempat kerja Nyong Watasi ya. Cuman beberapa hari itu Nyong Watasi nggak kesini ya. Terus kata bosnya Nyong Watasi itu dia mau buang barang, terus udah nyimpen barangnya di sana lur, di dekat host katanya ya. Ini host yang kulkas katanya. Ini yang ini tuh kulkas buat nyimpen stroberi nanti lur. Jadi ditutup di kulkas raksasa lah kalau kita bilang, aku sama temen-temen. Nih ada kereta nih lur. Jadi tiap 1 jam sekali itu keretanya lewat. Bayangin lur, hidup di desa emang kayak gitu ya. Kereta aja cuman 1 jam sekali. Oh kayaknya ini deh lur barangnya nih. Kayaknya iya sih. Wih, ternyata sepedanya. Wih, ada beberapa lur. Apa ini bro? Kayak sepeda listrik ya. Aku langsung salvok sama yang ini sih lur. Tapi ini kayak udah menceng ya, kayak udah tuh kayak gini lur. Tapi bisa nggak ya ini? Kalau ini baterainya lur, semoga aja yang ini bisa ya. Tapi kita coba. Ini sepedaku yang pertama lur. Tak cariin ya, kayaknya diambil sama bos deh, dikumpulin terus baru dibuang. Ini kalau kalian lihat lur, videoku yang pertama itu pakainya yang ini lur. Ini 2 tahun pertama aku di Jepang pakainya sepeda yang ini nih. Ya halo perjuangan. Nih bro, perjuangan dulu bro. Pernah ya ketemu orang Indonesia terus dibilangin, ini sepedanya bener-bener sebeteyeng nih, sebeteyeng gitu. Bayangkan bro, baru pertama kali ke Jepang terus dikasih sepeda yang udah karatan kayak gini. Kalian mau nggak? Kebanyakan dari kalian mungkin pasti ngeluh ya, nggak mau gitu. Tapi dulu aku lapang lur, terima ini apa adanya. Ini walaupun ini udah tayangan, udah nggak ada opernya lagi nih. Ya ampun. Coba lur kalian lihat aja vlogku yang ke hutan, pasti sepedanya yang ini lur. Oke lur, tapi sebelum aku mengambil ini, aku mau disclaimer dulu ke kalian ya. Jadi sampah sepeda ini itu punya bosku sendiri ya, bukan punya orang lain. Kalau misalkan teman-teman di Jepang nemuin sepeda kayak gini terus diambil, itu perbuatan yang salah lur. Nggak boleh ya, kalian bisa ditangkap polisi lur. Soalnya setiap sepeda di Jepang itu ada namanya bohang toroku lur, alias ya kayak plat nomor lah. Jadi plat nomornya ini udah dicatat ke kepolisian. Jadi kalau misalkan ketemu polisi bakal dicek nih. Ini di sini ada plat nomornya kan? Kayak ada nomornya nih. Lihat. Nih yang ini ya. Ini ada nomornya. Ini kalau misalkan ketemu polisi, kalian dicurigai terus dicek tuh sama polisi dan sepedanya bukan punya kalian, kalian bisa ditangkap lur. Ini aman ya. Ini punya bosku sendiri lur. Ini juga nih, ini pernah aku pakai juga, tapi kalau yang ini tempang bro. Stangnya ini miring lur kalau yang ini. Tapi kalau yang ini aku belum pernah lihat sih. Mau coba tak ambil yang itu ya, yang sepeda ini nih, yang satunya. Oke lur, semoga jelas ya lur.
lur, tapi ini ada kayak buat jemuran gitu ya. Ini sebenarnya butuh aku lur. Ini coba tak bilangin teman-temanku lah ada ini. Soalnya kalau misalkan jemur futong itu lur paling susah. Futong itu kasur ya, nggak tahu di mana ini jemurnya. Ini kalau di bawah ini harusnya bisa sih. Oke, tapi aku mau ambil sepeda yang hitam itu dulu lur. Oke lur, jadi mau tak keluarin dulu sepeda yang hitam ini ya. Kotor lagi. Yang hitam ini lur. Ini kayaknya masih bagus sih. Kenapa ya orang Jepang gampang banget buang-buang barang berharga. Ini kan kalau misalkan, wah ini kayaknya masih bagus lur. Nah, ini masih bagus sih. Bagus bro. Katanya tapi disuruh milih ambil satu lur. Semuanya katanya boleh diambil ya. Ini bekas, kayaknya bekas anaknya bosku lur. Soalnya lur, kalian tahu nggak, bosku itu punya anak 3 ya. Jadi bosku punya anak 3, terus laki-laki semua. Mereka udah ada yang kuliah, ada yang SMA, terus ada satu yang SMP. Ini sebenarnya masih bagus sumpah. Asli lur, yang ini ya. Tapi disuruh ngambilnya satu lur, bingung aku. Antara ini atau yang sepeda listrik itu. Tapi sepeda listrik kan ada cacasannya ya kalau nggak salah. Coba lur tak ambil yang ini ya, yang sepeda listrik. Berat lagi. Lihat lur, kalau yang sepeda listrik ini kok kayak gini. Patah apa gimana ini? Ini ada kontaknya lur. Ini buat apa lagi? Gimana ini? Ini apa? Apa ini bro? Coba pencet. Masih nyala bro. Lampunya juga nih. Lampunya nyala ya. Ini juga nyala 80%. Baterainya kah? Baterainya kah? Coba. Banyak yang ini masih bagus. Waduh, ini kempes lur yang ini lur. Keranjangnya karatan. Tapi kayaknya bagus sih ya. Atau aku ambil ini aja ya lur. Jadi coba tak bawa pulang lah lur nanti. Ini apa ini lur? Kalian pilih mana lur? Kayaknya nyawata sih minat yang ini deh, yang listrik. Soalnya kalau di desa ini lur, tanjakannya banyak banget bro. Capek sumpah kalau sepedaan. Kalau misalkan ini normal kan bisa di itu ya, manfaatin. Ini mungkin keranjangnya dicep, keranjang belakangnya juga waduh karatan kayak gitu bro. Ini bisa nggak ya? Ini coba tak bawa pulang ya lur kalau gitu yang ini. Terus nanti bilang ke bos minta kalau misalkan ada cecesannya lur. Mesinnya tuh mesin buat ini ya bos, nyala terus lur, otomatis nyalanya. Ini yang penasaran lur harga sepeda ini berapa ya, coba tak cari di Google lur. Ini foto ya, lewat foto cekrek. Ini ada infonya enggak? Kayak ini ada lur, harganya bekas berapa nih, coba buka ya. 5 jutaan lur, sekitar 5 juta lur bekas ya. Coba kalau baru ya, ini mereknya Panasonic, ke harga baru ya, coba berapa nih di HP? 162.000 bro, 16 juta bro ini. Waduh, ini kayaknya mahal banget bro ya. Apalagi ini mereknya Panasonic ya. Ini yang di iklan nggak tahu mereknya apa. Wih, gokil bro. Wah, ini
barang sebagus ini mau dibuang sama bosku. Waduh, maaf bos, saya ambil ya bos. Ini mereknya Panasonic lur. Kalian coba kalau nggak percaya cari sendiri ya, sepeda listrik Panasonic harganya berapa gitu. Ini fix tak bawa pulang lur. Lihat lur. Ini sudah tak tumpakin ya, tapi kayaknya ini harus didorong lur, soalnya bannya bocor, nggak tahu bocor apa gembes sih, tapi harus didorong. Oke lur, mari kita pulang tapi didorong. Dorong sepeda rongsok bro, harga 16 juta tapi lur, ini lumayan ya, 16 juta. Yang atasi pulang dulu ya, harus didorong ini. Jauh lagi. Oke lur, ini sepedanya ternyata banyak nggak bocor lur, cuman di apa, di pompa doang. Ih, tapi kayaknya main lur. Ini coba tak rayen lur, ngerayen sepeda bekas yang baru. Coba tak rayen ya lur. Ih, sangar bro. Oke. Kuncinya belum maksud aku lur. Ini buat apa? Kalau nyalain ini, di lampunya nyala bro. Ini apa? Oh, buat lampu. Ini buat apa ya lur? Tahu sih. Coba tahu. Gokil lur. Kayak ngegas sendiri lur, sumpah. Ini kayaknya apa? Mesinnya masih bagus lur. Ngegas sendiri sumpah nih. Kayak ngegas sendiri bro. Ini kita ke Cidohang dulu ya. Kita rayan. Widih. Coba kita tombol ini. Kayak pakai nos bro. Asli jadi cepet banget bro. Gak capek ini kesumpah pakai ini. Nanti tinggal tak mintain cacasannya sih sama bosku. Harus ada ini, kalau nggak ada ya belilah. Daripada nggak dipakai lur ini sepedanya kan. Kita ke Cidohang dulu lur, beli minum. Nah, karena yang watasi lagi betah lur. Wih, stop dulu. Ngegas aja nih sepeda. Karena yang watasi lagi betah. Kalian mau apa lur? Mau minum apa? Nah lur, alhamdulillah ya lo dapat sepeda listrik lagi. Wah, kita beli apa ya? Ini aja deh, skal deh. Skal. Jadi lur, waktunya watasi mencet tombol yang ini tuh. Ini yang putih ini ya. Sepedanya jadi tambah cepat bro. Asli. Widih, sepeda baru lur. Nih, kalian harus tahu tempat tinggalku di pedesaan kayak gini lur, di bawah gunung, jauh dari kota. Serem bro. Oke lur, ini kita kayaknya harus gas lagi, nyoba di tanjakan situ lur. Sebelum cepet banget bro. Ini kayak ada yang dorong sumpah. Gokil bro. Terima kasih bos. Alhamdulillah lur. Nih sore hari adem banget lur, sumpah kayak di Indonesia hawanya ya. Oke, kita coba di tanjakan. Oke, ini jadi enteng ya. Ini nggak usah berdiri bro, asli. Ini tanjakan aman. Ngeng. Oke lur, alhamdulillah nggak sia-sia lur video kali ini ya, dapat sepeda. Terima kasih yang sudah mengikuti keseruannya lur, sehat selalu buat kalian semua ya. Terima kasih lur, videonya segini dulu. Bye bye, sehat selalu.